Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali perkuliahan kita pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Pada kali ini kita akan memiliki beberapa sub pembahasan, diantaranya adalah pengertian tujuan pendidikan secara umum, kemudian tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam seperti apa, kemudian tujuan akhir, dan nanti berikutnya adalah secara implementatif. Saudara-saudara diharapkan bisa menyusun tujuan akhir pendidikan menurut Islam yang seperti apa yang baik, yang secara ideal. Baiklah, kita mulai bahwa tujuan ini merupakan salah satu komponen atau unsur di dalam pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam silabi, dalam kurikulum, di dalam sebuah lembaga, yayasan, semuanya ini adalah mengajarkan atau mencantumkan adanya tujuan. Termasuk di dalamnya adalah tujuan pendidikan. Nah, sehingga tujuan pendidikan ini penting. Nanti ada tujuan sementara, tujuan antar waktu, kemudian ada tujuan akhir. Ada tujuan individu, ada tujuan lembaga, institusional, dan ada tujuan negara. Oleh karena itu dalam konteks ini, dalam Sisdiknas ini juga ada pasal-pasal khusus yang membicarakan tentang tujuan pendidikan nasional. Terutama adalah tujuan pendidikan yang terkait dengan Islam, itu nanti seperti apa. Dalam dunia pesantren, dalam madrasah, dalam sekolah, semuanya pasti memiliki tujuan. Nah, termasuk di dalam mata kuliah IP kali ini juga harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya adalah untuk membekali atau memberikan informasi-informasi secara konseptual, secara teoritis tentang konsep dasar ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, yang pada tataran berikutnya nanti para mahasiswa akan bisa mengembangkan dengan modal pengetahuan dasar ini, bisa dikembangkan menjadi konsep-konsep dan perilaku-perilaku yang real yang nantinya dikembangkan di dalam masyarakat. Baiklah, sebenarnya tujuan pendidikan di dalam Islam ini mengacu kepada apa? Konsep-konsep dasar. Sebenarnya manusia ini diciptakan itu adalah dalam bentuk aksani takwim. Seperti dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Isra itu ada kata walaqad karomna bani Israil. Dalam surat Al-Isra dikatakan walaqad karomna bani Adam, bahwa manusia, anak Adam ini sebenarnya harus memiliki potensi-potensi yang menjadikan dirinya itu bermartabat, berbudi, berakhlak, berpotensi yang sangat real. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasi, bagaimana cara mengoptimalisasi, bagaimana cara mengembangkan diri itu. Nah, disinilah diperlukan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan pada diri sendiri. Maka penting sekali ada mahasiswa itu ikut latihan kepemimpinan, ikut Mapaba, ikut LKM, ikut LKD, ikut macam-macam. Ini adalah dalam rangka untuk mengaktualisasi tujuan pendidikan pada diri sendiri, yaitu untuk mengaktualisasi diri. Nah,
Kalau dalam surat Ali Imran ayat 190 dikatakan bahwa alam jagat raya ini diciptakan adalah agar menjadi objek kajian, objek perenungan, objek pengamatan, objek observasi bagi kelompok-kelompok atau masyarakat akademisi, yang dalam hal ini Al-Quran menyebutnya sebagai ulul albab. Ulul albab ini adalah akademisi, sebenarnya begitu. Siapa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang alladzina yadhkurunallah, orang yang senantiasa berzikir. Senantiasa berzikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Dan seterusnya. Di sini merupakan indikasi-indikasi bahwa ulul albab ini adalah orang akademisi yang ingin mengaktualisasi pikir dan sekaligus zikir. Sehingga terkolaborasi, terintegrasi olah pikir dan olah zikir yang kemudian nanti bisa mengkreasi adanya tujuan-tujuan itu. Nah, ulul albab ini adalah sebuah predikat, sebuah komunitas, sebuah derajat, sebuah kelompok, ya, yaitu kelompok akademisi yang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai derajat ulul azmi? Bagaimana kita bisa mencapai derajat ulul albab? Nah, inilah diperlukan tujuan-tujuan, diperlukan perangkat-perangkat. Jadi upaya untuk mencapai derajat ulul albab ini adalah upaya yang harus ditempuh melalui tujuan, harus dibuktikan tujuan. Dimana kalau kita perhatikan, ulul albab itu sebenarnya adalah kelompok orang-orang yang tidak hanya berpikir, tidak hanya tidak hanya ingin memanfaatkan intelektualitas, ya. Tetapi ulul albab di sini adalah orang-orang di samping intelektualitas, tapi juga spiritualnya tinggi. Nah, yaitu orang yang memang yadhkurunallah, selalu ingat pada Allah. Padahal selalu ingat pada Allah itu adalah indikator juga orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah ini indikatornya apa? Indikatornya di antaranya adalah selalu beribadah. Selalu beribadah itu ya juga implementasi dari zikir, selalu implementasi dari pikir. Dua implementasi itu atau dua komponen pikir dan zikir itu adalah menjadi salah satu indikator utama untuk menjadi ulul albab. Oleh karena itu, tujuan akhir di dalam Islam, tujuan akhir pendidikan di dalam Islam adalah terciptanya hamba-hamba Allah yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Menjadi muslim-muslim yang sejati, yang selalu taat kepada Allah. Yaitu menjadi al-abidun, menjadi abdullah, menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia jin ini diciptakan sebenarnya adalah dalam rangka untuk mencapai derajat yang tertinggi sebagai Abdullah, sebagai ibadur rahman, sebagai penghamba-penghamba Allah. Ini yang paling penting. Jadi itu tujuan akhir pendidikan di dalam Islam. Kalau hanya untuk mencapai kuliah, mencapai nilai, lulus menjadi sarjana dan sebagainya, ini semuanya adalah sementara. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini
dalam perspektif Islam harus utuh, harus komprehensif. Pencapaian tujuan untuk dunia, kebahagiaan pencapaian tujuan pendidikan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan pencapaian tujuan untuk meraih kebahagiaan di akhirat ini harus berlaku secara seimbang. Ini adalah dalam tataran yang praktis. Dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Pertama, tujuan akhir harus dicapai. Tujuan akhir di akhirat harus dicapai, yaitu ridho Allah di surga. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai melupakan nasib kalian di dunia. Artinya kuliah ya harus memang belajar. Ya. Tidak boleh kuliah itu udahlah, yang penting nanti saya lulus, yang penting saya nanti jadi sarjana, masalah nilai nanti dulu. Itu urusan, itu bukan itu. Jadi memang harus belajar. Orang mau bahagia di dunia harus bekerja. Orang mau bahagia di akhirat harus beribadah. Iya karena ambudu. Orang yang ingin mendapatkan nilai, mahasiswa ingin mendapatkan nilai, iya karena ambudu, harus mengerjakan pekerjaan itu. Tugas-tugas yang ada di e-learning, nanti ada UTS, ada UAS, semuanya harus dikerjakan. Nah inilah penting untuk kita ketahui bersama-sama, sehingga tujuan ini tidak bisa diabaikan. Nanti kalau kita merumuskan sebuah RPP, merumuskan sebuah silabi, merumuskan sebuah kurikulum, merumuskan sebuah lembaga, semuanya ini harus menggunakan tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai? Ya. Kalau kita ingin mencapai sebagai hamba Allah, berarti nanti yang kita capai melalui proses harus beriman, harus berislam, harus berakhlak mulia, harus beribadah kepada Allah, harus berbakti kepada bangsa dan negara, harus berbakti kepada masyarakat, harus baik kepada siapapun. Ini namanya adalah sebuah unsur-unsur komponen yang harus dipenuhi di dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar mencapai nilai kuantitas, tetapi juga nilai kualitas. Ya. Nilai kuantitas itu seperti angka lulus tidak lulus. Ya, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, bukan itu. Tetapi lebih dari itu adalah yang dituju oleh Islam. Itu adalah hakikat tujuan di dalam pendidikan dalam perspektif Islam. Demikian perkuliahan kali ini, mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan untuk menindaklanjuti melalui tugas-tugas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.